Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi dzikril hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, khususnya para guru Al-Quran yang ada di tanah air, dimanapun Anda bisa mengikuti siaran atau pembelajaran ini, saya ucapkan selamat sore, selamat berjumpa dalam kajian rutin kita yang biasa dilaksanakan setiap pekan sekali melalui Istana Quran Indonesia. Pertemuan yang kita laksanakan ini sangat bagus sekali tentunya, karena dengan ini kita bisa melaksanakan silaturahmi, kita bisa menambah ilmu, dan kita bisa memperkaya wawasan kita sebagai guru, khususnya sebagai guru Al-Quran, yang tentunya seiring dengan perkembangan zaman, seorang guru Al-Quran harus terus meningkatkan kemampuannya, kapasitasnya, kompetensinya, agar supaya kita bisa menghasilkan anak didik, santri-santri yang mampu menjawab zamannya ke depan. Nah, para pemirsa, kawan-kawan semua, para mujahid, mujahidah, dakwah pendidikan Al-Quran di tanah air, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan dan berbagi pengetahuan tentang bagaimana menjadi guru yang efektif. Selama ini kita sering mendengar ada guru tangguh, ya, guru hebat, apa itu guru berprestasi. Saya memilih kajian guru efektif. Mengapa kita perlu membicarakan masalah ini? Nah, kawan-kawan atau siapapun yang sudah memilih profesi sebagai guru, sebut saja misalnya guru ngaji, ya, Anda di rumah masing-masing atau di lingkungan masing-masing, dengan perjalanan waktu yang panjang, mestinya kita punya pengalaman-pengalaman, dan pengalaman-pengalaman itu pasti menghasilkan satu temuan-temuan terkait dengan cara-cara bagaimana agar supaya di dalam kita mengajarkan Al-Quran, mulai dari mengajarkan membaca, ini akan terus semakin efektif. Jadi efektif dalam arti, kalau dulu mungkin 5 tahun yang lalu kita mengajarkan huruf itu begitu sulit mungkin kepada anak, tapi dengan pengalaman 5 tahun kita sudah menemukan berbagai pengalaman, temuan-temuan, sehingga menghasilkan metode-metode yang lebih bagus, sehingga mengajarnya itu akan lebih efektif. Lebih efektif itu maksudnya adalah kita bisa lebih cepat membimbing anak-anak kita menjadi faham, menjadi mengerti, dan mereka menjadi lebih mudah mengikuti apa yang kita contohkan. Dan dengan demikian berarti mereka akan membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk menguasai materi-materi yang kita sampaikan. Sebut saja misalnya kita mengajarkan baca Al-Quran dengan metode Iqra, ya, misal nih. Nah, dengan awalnya kita berbekal di penataran, ya, mungkin penataran sehari, penataran 2 hari, mungkin dilanjutkan dengan bimbingan-bimbingan. Nah, tentu saja dalam perjalanan mengajar selama 1 tahun, 2 tahun,
kita masih meraba-raba bagaimana sesungguhnya pengajaran yang bagus. Ya, tapi nanti seiring dengan perjalanan waktu, materi makin dikuasai, kemudian metode juga makin dikuasai, temuan-temuan cara itu sudah kita sering dapatkan, maka akhirnya mengajarkan Al-Quran dengan metode Iqra itu sudah melekat kepada diri kita sehingga menjadi kompetensi yang kita miliki, dan kapan dimanapun kita mengajar kita akan efektif di dalam mengajarkan. Nah, untuk itu perlu kita rinci ya satu persatu. Jadi menjadi guru efektif, guru ngaji efektif ini tentu ada faktor-faktornya ya, ada unsur-unsurnya. Setidaknya saya melihat dari pengalaman itu ada 7 ya yang harus dimiliki oleh seorang guru agar supaya bisa efektif di dalam mengajar itu. Yang pertama ini adalah yang paling penting tentunya, yaitu kekuatan ruhiyah atau ketajaman spiritual. Nah, ini mungkin sering dilewatkan atau kurang mendapatkan perhatian. Kalau kita lihat misalnya pengalaman kita ngaji dulu ya, 40 tahun yang lalu mungkin, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, pengalaman saya waktu kecil juga. Jadi guru saya itu Allahumma gfir lahu, waktu itu mengajar, beliau seorang diri, muridnya ada sekitar 100, ngajar maghrib sampai isya, kemudian disambung lagi subuh. Subhanallah, satu orang kok bisa menangani 100. Sedangkan yang kita alami sekarang, satu orang menangani 6 sampai 10 anak saja sudah sulitnya bukan main. Nah, di sini kita bisa melihat ya kapasitas, artinya kemampuan, kepiawaian, kehebatan, ketangguhan guru-guru kita dulu itu, guru ngaji kita dulu itu. Nah, disinilah. Nah, ternyata setelah kita telusuri, jadi di samping latar belakang dimilikinya kemampuan baca Quran, metodologinya yang didapatkan dari gurunya sebelumnya, ternyata satu hal yang dimiliki oleh guru-guru kita ini adalah kekuatan ruhiyah, jadi ketajaman ruhiyah. Nah, kekuatan ruhiyah ini bisa kita cermati dari bagaimana guru ini senantiasa misalnya mendoakan murid. Ini kadang-kadang terlupakan ya. Ada mungkin sementara guru itu ngajar terus, tapi di dalam ibadahnya, dalam doa sehari-harinya sering terlewatkan murid-murid itu. Nah, doa guru inilah yang akan memberikan support ya, support secara batiniah, sehingga kita temukan banyak murid yang tadinya sangat sulit menerima pelajaran itu, tiba-tiba 10 tahun kemudian dia menjadi seorang guru yang hebat. Nah, ini contoh. Jadi kekuatan ruhiyah, kekuatan spiritual. Saya menyebutnya ketajaman spiritual. Nah, dengan kekuatan spiritual inilah mungkin kemudian guru-guru kita itu memiliki energi yang begitu besar, sehingga 100 murid pun ditangani sendiri itu bisa berjalan. Ya, kemudian dari pengalamannya guru kita ini membuat satu pola, satu sistem ya, satu pengelolaan. Kalau sekarang disebut pengelolaan kelas lah. Jadi guru kita ini kalau muridnya ada 100, kemudian guru kita ini ngajar cukup mungkin 10 atau sampai 12 orang setiap malam itu. Nah, 10 orang inilah kemudian menyebar, mengajar kepada santri-santri yang lain. Terus seperti itu ke bawah. Nah, inilah yang dilakukan guru-guru kita dulu. Nah, itu satu ya, satu yang harus kita jangan sampai lupa ini. Sering-seringlah kita mendoakan santri kita, murid kita. Nah, doa-doa inilah yang kemudian akan memberikan support energi ya, energi
spiritual pula kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Nah, kemudian yang kedua, ini tentu yang tidak kalah pentingnya, bahwa seorang guru ngaji itu harus memiliki strategi. Saya menyebutnya harus dengan strategi yang jitu, strategi. Jadi strategi yang tepat. Nah, strategi di sini tentu mungkin terkait dengan psikologi santri ya. Santri yang masih usia TK ini tentu berbeda dengan santri yang sudah berusia SD. Santri yang sudah berusia SMA tentu berbeda dengan santri yang berusia SD. Nah, santri yang sudah dewasa mungkin 25 tahun ke atas berbeda dengan santri yang masih SMA. Ini berbeda secara psikologi. Nah, di sini diperlukan guru itu memiliki strategi-strategi. Ya, termasuk tadi misalnya contoh guru-guru kita dulu yang mengajar begitu piawai itu memiliki strategi sesuai dengan pengalamannya itu. Bahkan misalnya kita datang ke desa-desa sekarang ya, banyak guru-guru ngaji itu di samping ngajar ngaji dia punya madrasah. Madrasahnya itu 6 kelas, tapi ruangnya cuma 2. Ya. Madrasahnya 6 kelas, tapi ruangnya cuma 2. Jadi satu ruang isinya 3 kelas. Tidak ada batas apa-apa antara kelas 1, kelas 2, kelas 3. Papan tulisnya juga cuma 1. Di kelas sebelahnya juga begitu. Nah, begitulah yang terjadi sekarang di desa-desa itu. Tapi ini berjalan ya, dengan segala keterbatasannya. Dan juga menghasilkan murid-murid yang bagus-bagus, yang hebat-hebat. Nah, ini apa itu? Karena guru kita ini dengan pengalamannya kemudian menghasilkan strategi-strategi sesuai dengan situasi kondisi yang sedang dihadapi. Nah, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga. Nah, ini kompetensi. Ya. Seorang guru Al-Quran, seorang guru ngaji itu tentu harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ini paling tidak misalnya adalah tentu yang pertama adalah kompetensi berupa kemampuan membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik. Ya. Jadi kompetensi dalam bentuk kemampuan membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Seorang guru ngaji atau seorang guru Al-Quran yang belum benar bacaan Qurannya pasti tidak akan pernah menghasilkan santri yang baik dari sisi bacaan. Kemudian seorang guru ngaji yang bacaan Al-Qurannya belum baik pasti tidak akan pernah menghasilkan santri yang baik bacaan Quran. Nah, ini yang pertama ya, kompetensi ini. Kemudian kompetensi yang kedua tentu adalah tentang metode. Jadi kalau misalnya yang dipakai untuk mengajar adalah metode Iqra, maka wajib hukumnya ya dari sisi proses pengajaran guru tersebut memiliki atau menguasai metode Iqra itu. Dan harus disampaikan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku Iqra itu sendiri. Misalnya menggunakan metode qiraati sama, harus patuh dan mengikuti petunjuk mengajar yang diberikan oleh buku qiraati itu sendiri. Begitu juga metode-metode yang lain. Ini adalah sebuah keharusan yang melekat ya, sebagai konsekuensi daripada buku yang kita gunakan. Jadi jangan sampai begini, yang digunakan buku Iqra, tapi metode yang dikuasai oleh guru itu adalah Baghdadiyah atau turutan. Nah, ini tidak akan menghasilkan tidak akan menghasilkan atau sampai kepada target yang diharapkan. Target diharapkan misalnya mestinya 6 bulan sudah mampu baca Quran. Nah, ini nanti sampai 4 tahun, bahkan ada sampai 5 tahun baru
baru bisa baca Al-Quran. Ya, jadi kompetensi ini harus dimiliki oleh guru. Jadi, dan tentu nanti kompetensi-kompetensi yang lain yang menyangkut soal keterampilan mengelola santri. Jadi mengelola santri. Nah, ini yang ketiga ya. Nah, baik, yang keempat sekarang. Yang keempat adalah tadi sudah disebutkan di atas tentang penguasaan materi. Nah, penguasaan materi. Penguasaan materi ini tadi dikatakan merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru. Sebut saja kita ambil contoh sekarang buku Iqra, ini yang sering disampaikan oleh Dr. An-Nuri karena contohnya adalah metode Iqra. Sama, metode Iqra itu ada 6 jilid ya. Dan masing-masing jilid itu sudah memuat pokok-pokok bahasan yang sudah tersusun sedemikian rupa secara sistematis. Ini tidak boleh ditukar-tukar antara Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4 dan seterusnya. Jadi Iqra 1 misalnya pengenalan bunyi huruf dengan harokat fathah. Ini nggak boleh tiba-tiba ada kasroh gitu. Ya, termasuk mungkin guru harus paham kenapa fathah dulu. Kok tidak langsung domah misalnya. Kok tidak langsung kasroh, tapi fathah dulu. Nah, ini juga harus difahami oleh kita sebagai pendidik. Ya. Nah, karena yang digunakan metode Iqra, maka harus sesuai dengan buku materi yang diberikan itu. Harus sesuai dengan urutan materi, sistematisasi materi yang sudah disusun di dalam buku Iqra itu. Artinya tidak boleh lagi mengikuti maunya kita. Gitu. Kalau mengikuti maunya kita berarti harus merubah metodenya. Nah, ini yang sering terjadi. Oleh karenanya guru itu harus menguasai sistematisasi buku yang digunakan. Nah, ini penting ya. Jadi misalnya mengajarkan bunyi huruf tunggal ya dengan bunyi fathah mulai dari A sampai dengan Ya, ini harus dikuasai betul. Dan guru itu tentu harus berbeda penguasaannya dengan dengan murid ya. Artinya guru itu harus memiliki sekian kemampuan, dan mungkin kalau dia memiliki 10 kemampuan, mungkin 7 kemampuannya dulu yang akan diberikan kepada murid, dia masih punya 3. Sama seperti pendekar aja, pendekar silat. Dia punya 10 jurus, mungkin maksimal yang diberikan kepada muridnya 7 jurus dulu. Nah, ini saya kira juga merupakan bagian dari strategi. Nah, ini penguasaan materi ini sangat penting sekali untuk kita. Maka diperlukan ada bimbingan. Ada bimbingan, bukan hanya penataran. Kalau penataran itu kan hanya motivasi, ya, hanya pengenalan. Maka perlu ada bimbingan. Bimbingan Iqra 1, bimbingan Iqra 2 dan seterusnya. Dan bimbingan ini meliputi berbagai hal yang terkait dengan pengajaran. Ya, makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya dan lain sebagainya. Jadi, nah inilah saya kira nanti kita akan lanjutkan pada bahagian berikutnya, yaitu bahagian yang kelima ya. Bahagian yang kelima adalah penguasaan metode. Nah, seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa antara materi, kemudian metode, gurunya sendiri, kemudian ruh atau spirit guru, itu adalah merupakan satu paket yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi kaidah at-thariqatu ahammu minal maddah, kemudian dan selanjutnya al-mudarris ahammu minat thariqah. Nah, ini harus difahami betul oleh guru. Baik, nanti kita lanjut pada sesi berikutnya.